Video tutorial kita kali ini akan membahas bagaimana cara menghapus data ini ya, data pengguna. Kalau saya klik nanti link hapus ini, saya klik seperti ini, maka muncul pesan. Kemudian saya oke kan, harusnya datanya nanti akan terhapus, tetapi ini masih error. Kenapa masih error? Karena filenya belum ada. Oke, saya mulai saja. Saya buka Visual Studio Code saya, kemudian saya buat file baru. Apa nama file barunya? Yaitu aksi hapus underscore pengguna. Itu saya buat di dalam folder panel. Ingat, tanda folder panel ini harus mengarah ke bawah. Artinya, kita akan membuat file baru di folder panel ini. Kemudian saya klik yang ini, New File. Selanjutnya saya ketikkan nama filenya, yaitu aksi hapus underscore pengguna .php. Kemudian saya enter. Setelah saya enter, saya akan buat skripnya di sini. Saya buat skripnya seperti ini. Tidak lupa kita harus memanggil koneksinya dengan perintah include. Ingat bahwa koneksi itu berada di folder config. Tentu kita harus melalui satu folder seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu folder panel. Maka saya buat seperti ini, artinya kita melalui satu folder, baru ketemu folder config, koneksi .php, kemudian titik koma. Selanjutnya saya buat lagi skripnya, yaitu mysql query. Karena perintah SQL-nya untuk delete itu adalah delete from nama tabelnya, tetapi sebelumnya harus kita panggil koneksinya, yaitu $connect-nya. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya. $connect ini itu adanya di file koneksi .php yang berada di folder config. Oke, kemudian saya buat perintahnya delete from nama tabelnya apa? tbl user ya. Ini harus teman-teman sesuaikan dengan nama tabel yang ada di sini. Nah, ini di database teman-teman, yaitu tbl user. Selanjutnya setelah dibuat tabelnya seperti ini, berdasarkan apa? Where? Kriteria apa yang mau kita hapus, yaitu berdasarkan ID user ini. Maka saya ketikkan di sini where ID user. Ini harus sesuai dengan yang ada di tabel user yang ini, fieldnya ID user. Makanya di sini saya buat ID user sama dengan, kemudian kutip satu $get. Nah, seperti ini ya. Kemudian ID tutup kurung siku, kemudian kutip lagi satu, kemudian kutip dua, kemudian di belakangnya kita buat titik koma. Yang ini apa? Get ID. Itu sesuai dengan yang ada di tampil pengguna. Nah, ini dia ID yang ini. Seandainya teman-teman mengganti nanti misalnya namanya lain, misalnya ID OK misalnya seperti itu, maka teman-teman di sini juga harus mengganti di get ini ID OK ya. Harus sesuai teman-teman yang ada di tampil pengguna ini dengan yang ada di get ini. Saya membuatnya ID saja, kemudian di tampil pengguna saya ganti ID saja seperti ini ya. Dan yang ini tadi saya bilang harus sesuai dengan field yang ada di tabel user ya. Ini adalah field yang ada di tabel user. Oke, setelah itu setelah nanti berhasil terhapus datanya, maka akan saya redirect ke file location tampil ya, tampil pengguna .php. Nah, seperti ini. Kemudian sini saya akhiri dengan titik koma. Kemudian saya save all saja, file save all ya, biar tersimpan seluruhnya. Kemudian kita coba ya teman-teman. Oke, saya refresh. Kemudian yang ini ya, saya akan menghapus atas nama Herianto. Maka saya klik tombol hapus ini. Kemudian saya klik OK. Nah, di sini masih ada error ya. Coba kita cari errornya di line 4 katanya, di aksi hapus pengguna.
Nah, ini salah, Q-nya kurang ya. My SQ. Kita perbaiki my SQLE. Nah, ini dia. Saya simpan. Nah, kemudian saya coba lagi. Kita back, refresh, kemudian kita hapus. Kemudian kita okekan. Maka terhapus tadi atas nama Herianto. Joko contohnya saya hapus. Saya okekan. Nah, terhapus atas nama Joko. Dia langsung kembali ke tampil pengguna. Ini disebabkan karena kita menggunakan perintah header location. Nah, ini dia. Oke, saya rasa penjelasan saya sudah cukup ya teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat dan dapat digunakan. Terima kasih.